Halo Kang Mas Bayu, dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kali ini kita jalan-jalan lagi, aku masih di Bali dan aku kepengen nyebrang ke Nusa Penida. Tapi sebelumnya aku pengen banget nge-review dulu nih Transmetro Dewata, salah satu mode transportasi yang ini mendukung banget ya kalau kita mau mobiling ke Bali. Dimana ini udah beroperasi ternyata bus raya terpadu sejak 7 September 2020 dan punya 5 koridor. Nah, dari koridor yang aku pakai kali ini adalah koridor dari Ngurah Rai Airport menuju ke Pantai Matahari Terbit di Sanur, tempat nanti aku akan nyebrang menuju ke Nusa Penida. Total ya untuk trip kali ini aku tuh memakai 2 koridor. Yang pertama dari Ngurah Rai Airport, ini aku turun di kawasan Heritage Gajah Mada Denpasar, dilanjut naik bis koridor ketiga dari kawasan Heritage Gajah Mada menuju halte Pantai Matahari Terbit. Dengan durasi kurang lebih sih antara 30 sampai dengan sejam ya, nggak nyampe sih kalau sejam, tapi bener-bener terbantu ya, apalagi cuaca Bali itu panas banget. Kehadiran bus Rapid Transit ini bisa dibilang membuat kita aman gitu dari ganasnya panas matahari Bali gitu ya. Totalnya untuk bis sendiri ada kurang lebih 20-an kursi yang bisa dipakai, ada emergency exit juga di situ, kemudian kursi priority untuk para ibu hamil atau lansia itu juga bisa dipakai, dan kalau mau berdiri ini juga pegangannya juga aman. Jadi adanya Transmetro Dewata ini menurutku juga jadi salah satu solusi ya kalau misalkan ke Bali tuh nggak usah buru-buru kita kayak sewa motor langsung seminggu, langsung berapa lama kita di Bali, tapi kita juga bisa nih nyobain ya trip santai pakai Transmetro Dewata, karena ini kemarin bulan September masih gratis, tapi nggak tahu untuk ke depan harganya juga kayaknya nggak akan mungkin mahal karena Transmetro Dewata ini dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan ternyata. Dan sembari kita pakai Transmetro Dewata ini kita bisa kayak sambil melihat ya kegiatan masyarakat Bali ini kayak bener-bener masih terjaga gitu adatnya. Kemudian Bali yang waktu aku datang tuh meskipun bukan puncak musimnya bule ya, tapi udah mulai terasa geliatnya gitu ya. Nggak berjalan lama kita udah sampai di Pantai Matahari Terbit. Ini adalah salah satu pintu gerbang utama kalau misalkan kita kepengen banget ke Nusa Penida atau ke Gili Trawangan, pokoknya Pulau Gili-Gili di Lombok ya, atau mungkin mau ke Lombok, ini juga salah satu pintu keluar dari Bali menuju pulau-pulau yang ada di kawasan Nusa Tenggara Barat atau Nusa Penida. Kayak gini ya, kebetulan waktu aku ke Pantai Matahari Terbit ini beneran aku sendirian. Dari kita di koridor Ngurah Rai sampai ke koridor Pantai Matahari Terbit ini juga sendirian. Jadi kayak berasa seneng banget, kayak private gitu ya bisnya. Tapi masih yang tadi aku bilang karena ini bulan September masih gratis. Ini beruntungnya diriku kemarin ketika traveling ke Bali tuh bener-bener menjadi salah satu faktor utama budgetku tuh bener-bener tertekan. Terima kasih pokoknya untuk Transmetro Dewata dan juga Kementerian Perhubungan, sukses selalu. Dan ini buat yang lain yang mau ke Bali jangan lupa wajib cobain Transmetro Dewata. Keliling Bali murah, nggak pakai ribet, nggak pakai kepanasan. Ini dia penampakan dari loket tiket menuju ke Nusa Penida, Gili Trawangan atau ke Pulau Lombok ya. Kalau ke Nusa Penida ini aku milih pakai Semabu Hills. Ini harga tiketnya cuma Rp100.000 one way. Dan sambil juga kita nunggu ya arus dari nurunin barang dan juga dimasukin ke kapal, kita bisa ngelihat ya pantai Sanur yang kayaknya udah banyak banget berubah ya sejak aku pertama kali datang ke sini kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Ini beda banget, dan kita sambil ya nunggu ya, karena aku sampai sini sekitar jam 12-an. Jadi setelah aku beli tiket dikasih tanda pengenal untuk nanti kita bisa masuk ke kapalnya, kita bisa duduk-duduk dulu. Ini untuk yang muslim hati-hati ya, banyak sekali makanan pork di sini, jadi mungkin harus nanya-nanya dulu. Amannya sih emang sampai ke pantai ini udah makan dulu ya. Oke, langsung ya ketika udah ada panggilan Semabu Hills, Nusa Penida, kita langsung turun. Dan ini kita harus lepas alas kaki karena kebetulan kayak tahu ya kita pantai Sanur itu seperti apa. Jadi kapalnya nggak bisa mepet banget, nggak ada dermaga juga. Jadi kita harus nyemplung dulu ke laut, kemudian untuk nanti dibantu sama petugas naik ke kawasan kapalnya. Ini kalau nggak salah sih ada sekitar 100 kapasitas penumpangnya.
Dan ini kita udah disiapkan untuk berangkat. Sebenarnya aku pengen nge-shoot di sini, tapi emang petugasnya disuruh masuk karena kapal mau berangkat. Tapi ya awalnya emang nyesel sih. Tapi ternyata view di dalam juga lumayan keren banget. Kita bisa ngelihat ya pelabuhan Sanur dari keberangkatan kita menuju ke Nusa Penida. Untuk keberangkatan sendiri waktunya tuh sekitar 45 menit sampai sejam menuju ke pelabuhan Banyarnyuh yang ada di Nusa Penida. Ini seperti ini view-nya, kebetulan aku ngambil yang di tengah-tengah jadi nggak begitu apa ya, malah justru aku bilang view dari tengah itu adalah view paling perfect gitu. Jadi kalau misalkan naik kapal Semabu Hills, ini ambillah view posisi yang ada di tengah. Meskipun ini hati-hati juga ya, kayak gini nih view dari dalamnya, konfigurasi kursinya tuh kayak 3-3. Dan ini kemarin aku bareng sama bule banyak banget. Bahkan kalau nggak salah turis lokalnya cuma ada 5 waktu itu aku berangkat ke Nusa Penida. Kayak gini yang aku bilang karena bentuknya pendek kapalnya, kemudian jalannya juga cepat. Hati-hati yang duduk di pinggir jendela, kalau jendelanya dibuka kemungkinan akan kena cipratan dari air lautnya. Tapi kayak menenangkan banget ya ngelihat seperti ini, dan nggak butuh waktu lama, sekitar 45 menit kita udah sampai di pelabuhan Banyarnyuh. Kita juga sempat melewati kawasan Nusa Ceningan dan juga Nusa Lembongan, salah satu dari 3 pulau yang ada di Tenggara Bali. Ini juga terkenal dengan pantai putihnya, kemudian hutan mangrove. Kita juga bisa ketemu sama parimanta di sini, ketemu sama kura-kura kayak turtle yang gede-gede juga di situ. Jadi ini juga wishlist kalau misalkan Kamas Bayu Telur semuanya ngetrip ke Nusa Penida, sempetin untuk kunjungin ke 3 pulau tadi. Tapi karena ini jujur ya, aku awalnya sih cuma 2 hari rencana mau di sini, jadinya 4 hari saking betahnya di Nusa Penida. Jadi besok kalau misalkan ada agenda lagi, aku pasti akan balik ke Nusa Ceningan dan juga Nusa Lembongan. Kayak gini setelah kita sampai di kawasan Banyarnyuh, salah satu pelabuhan utama untuk masuk ke Nusa Penida, kita langsung disambut nih Kang Mas Bayu Tulur semuanya sama deretan pantai berpasir putih ya. Dan ini lumayan menyenangkan sekali. Kebetulan kondisinya waktu itu sih agak-agak mendung, panas tapi mendung tapi panas. Jadi kayaknya ini komplit banget. Karena ini juga salah satu wishlist banget, udah lama banget pengen menginjakkan kaki di Nusa Penida. Akhirnya kesampaian di tahun 2022 ketika pandemi udah mulai terkendali, aja G20 juga di negara kita, jadi kayak rame gitu ya, euforianya tuh kerasa banget liburan kali ini. Dan hati-hati nih kalau misalkan ke Banyarnyuh ya, kita begitu turun nanti kita akan langsung disambut nih sama banyak banget orang-orang yang nawarin motor, kemudian nawarin guest house juga ya. Kebetulan ini aku sewa motornya 50.000 per hari. Ini aku nggak nanggepin orang-orang yang ada di pantai yang langsung nemuin kita ya, tapi langsung ke hostelnya. Dan seperti ini kawasan Banyarnyuh. Dan seperti apa travelingku di Nusa Penida, nanti aku akan update lagi Kamas Bayu Telur semuanya. Terima kasih sekali sudah nonton cerita perjalananku traveling. Semoga memberikan banyak sekali inspirasi dan juga informasi baru kalau kita mau kemana-mana gitu ya. Segini dulu kali ini untuk segmen Dolanpur Series. Sampai ketemu kita di Dolanpur Series berikutnya. Kayaknya sampai bulan November akhir ya, channel ini juga akan sering ngupload Dolanpur Series. Jadi stay tune terus di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Sampai ketemu di konten-kontenku berikutnya.